Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 MTS Mambaul Huda yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat hidayat serta inayah dari Allah SWT sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang Khulafaur Rasyidin. Materi ini merupakan materi pada kelas 7 semester genap. Baik, anak-anakku semuanya, kita ketahui bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kita akan pelajari keempat khalifah tersebut. Nah, peta konsepnya ya, jadi di sini yang pertama nanti kita akan belajar tentang Khalifah Abu Bakar ya, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anakku semuanya, apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu? Ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, yaitu khulafa atau khalifah ya, dan ar-rasyidin. Nah, khulafa atau khalifah itu sendiri berarti pengganti atau pemimpin ya. Sedangkan ar-rasyidin itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq ya. Kita ketahui bahwasanya nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi ya. Yang mana Sayyidina Abu Bakar termasuk orang yang pertama memeluk agama Islam atau masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Nama Abu Bakar sendiri itu sebetulnya adalah nama gelar atau nama julukan ya. Beliau memiliki nama asli sebelum masuk Islam bernama Abdul Ka'bah, dan setelah masuk Islam bernama Abdullah ya. Nah, beliau termasuk salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad ya, yang lahir di kota Mekah 2 tahun setelah tahun gajah, yaitu tepatnya pada tahun 573 Masehi. Anak-anakku semuanya, bagaimana proses terpilihnya Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah ya. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, pada saat itu umat Islam eh, bingung ya, siapa yang akan menggantikan eh, sebagai pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Akhirnya sahabat Ansor pada waktu itu bermusyawarah, tepatnya di Sakifah Bani Sa'idah, untuk memutuskan siapa pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Nah, pada saat itu
sahabat Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah tanpa sepengetahuan dari sahabat Muhajirin. Nah, mengetahui orang-orang Ansor itu menunjuk sahabat Sa'ad bin Ubadah. Pada saat itu Sayyidina Umar ya mengajak kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menuju ke Sakifah Bani Saidah ya, lalu mengajak kepada sahabat Ansor untuk bermusyawarah ya. Nah, pada awalnya terjadi perdebatan di antara kedua sahabat, baik sahabat Ansor atau sahabat Muhajirin ya, tentang siapa yang berhak untuk menjadi khalifah. Akan tetapi setelah Sayyidina Umar menyampaikan argumentasi yang cukup kuat ya, dan pada saat itu semua sahabat setuju ya menunjuk Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah karena dilihat dari eh, pengalaman beliau ya itu sangat pantas dan layak sebagai khalifah. Terutama beliau adalah sahabat Nabi Muhammad yang terdekat. Beliau juga orang yang menemani Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Beliau juga orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan beliau juga sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai imam pada saat sholat subuh ketika Nabi Muhammad sedang sakit. Nah, anak-anakku semuanya, apa saja prestasi-prestasi dari Khalifah Abu Bakar ya? Yang pertama, prestasi yang pertama adalah memerangi kaum murtad ya. Jadi pada saat itu setelah Nabi Muhammad wafat muncul orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Mereka beranggapan Islamnya mereka hanya kepada Nabi Muhammad saja. Ya, setelah Nabi Muhammad wafat, mereka beranggapan sudah tidak lagi perlu untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, memberantas nabi-nabi palsu. Ya, jadi pada saat itu muncul orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Ya, di antaranya ada Al-Aswad Al-Ansi, ada Tulaiha bin Khuwailid, ada Musailamah Al-Kadzab. Nah, yang paling banyak pengikutnya adalah Musailamah Al-Kadzab yang memiliki pengikut sekitar 40.000 orang. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan dan membukukan kembali ayat-ayat Al-Quran ya, karena pada saat itu ayat-ayat Al-Quran masih berserakan tertulis di pelepah kurma, di batu, di kulit-kulit binatang dan yang lainnya, sehingga sangat sulit bagi sahabat yang tidak hafal Al-Quran untuk bisa membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah perluasan wilayah Islam. Jadi setelah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, wilayah Islam sudah semakin luas, terutama di wilayah Persia, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Persia dan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi atau Bizantium. Nah, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail, ya, keturunan dari Abdul Uzza Al-Quraisy, yaitu dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia, ya, yang dilahirkan di kota Mekah, ya, 4 tahun sebelum kelahiran 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya untuk menjadi wakil dari berbagai perundingan dengan suku-suku yang lainnya. Karena Sayyidina Umar terkenal sebagai sosok yang berani, ya, sosok yang cerdas, sosok yang kritis, ya, ketika ada permasalahan. Gitu. Nah, Sayyidina Umar terpilih jadi khalifah itu pada tahun 634 Masehi ya sampai dengan 644 Masehi. Jadi sekitar 10 tahun Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah. Apa saja prestasi-prestasi yang diraih oleh Sayyidina Umar ya? Yang pertama adalah perluasan dakwah Islam ya. Yang kedua mengatur administrasi pemerintahan. Jadi pada saat Sayyidina Umar ya saat itu penataan administrasi ya itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan ya. Nah, di antara pengaturan administrasi tersebut yang pertama adalah mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan ya. Yang kedua mengatur dan menertibkan
sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Ya. Terus mendirikan jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Terus membentuk mendirikan Baitul Mal ya untuk melancarkan kesejahteraan, dan juga pada saat itu juga menetapkan kalender Hijriah sebagai kalender umat Islam. Nah, Sayyidina Umar ya kita dapat mengambil keteladanan dari beliau ya. Yang pertama adalah karena keberaniannya di dalam menyampaikan kebenaran ya, suka bermusyawarah, bersikap adil, bersikap toleran, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari dan sangat jujur di dalam menjalankan pemerintahannya. Yang kedua ada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah yang ketiga yang memerintah pada tahun 23 sampai dengan 36 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Nah, Sayyidina Utsman nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdisham bin Abdi Manaf dari suku Quraisy yang lahir pada tahun 576 Masehi. Ibunya bernama Urwah. Urwah adalah putri dari Ummu Hakim al-Baidha, putri Abdul Muthalib. Ya, itu. Nah, Sayyidina Utsman juga termasuk orang yang pertama memeluk agama Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Pada periode pertama, Sayyidina Utsman membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah ya. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Pada periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai kurangan yang cukup besar ya, diantaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan yang lainnya. Apa saja prestasi-prestasi dari Khalifah Abu Bakar Khalifah Utsman bin Affan ini ya? Yang pertama ada memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan pada masa Sayyidina Abu Bakar ya, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar ya, terus memperluas Masjid Nabawi ya, hingga 160 sampai 150 hasta. Apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Sayyidina Utsman? Yang pertama adalah sikap kedermawanannya ya, sikap keadilan, sikap kesederhanaan, dan juga beliau adalah seorang diplomat ulung. Terbukti ketika diplomasi dengan orang-orang kafir Quraisy ya pada saat Fathu Mekah. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab atau sekitar 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik daripada Syed Abdullah yang merupakan ayah daripada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana sejarah proses terpilihnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ya? Jadi setelah Sayyidina Utsman wafat ya, melalui musyawarah kaum muslimin beramai-ramai membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah ya. Dan pada saat itu Sayyidina Ali menerima baiat tersebut pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Nabawi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Nah, selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan ya. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun 658 Masehi,
ibu kota pemerintahannya dipindahkan dari Madinah ke Kufah ya dengan alasan Sayyidina Ali memindahkan tersebut karena ia tidak menginginkan kota suci ini dikotori eh, oleh kan apa perpolitikan ya perpolitikan sehingga pada tanggal 20 Ramadan tepatnya pada tahun ke-40 Hijriah atau 661 Masehi Sayyidina Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij yang bernama Abdullah bin Mulzam. Nah, apa saja prestasi-prestasi daripada Sayyidina Ali ya? Yang pertama adalah dalam perluasan dakwah Islam, Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di barat India. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan membangkang khalifah. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas yang bernama Abdul Aswad Ad-Du'ali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, itulah anak-anak materi kita pada kali ini ya tentang biografi dan juga prestasi Khulafaur Rasyidin. Semoga pembelajaran kita hari ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.